Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Lucia Delia Ahing, saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen basis data dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Halo teman-teman, saya Lucia Delia Ahing dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Selamat menyaksikan ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen basis data atau biasa disebut dengan database management system. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu manajemen basis data? Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek dan dapat diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, dan teks. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. Selanjutnya, terdapat fungsi basis data. Fungsi basis data meliputi yang pertama, mengelompokkan data sehingga lebih mudah diidentifikasi, mudah digunakan dan dipahami penggunanya. Sebagai contoh adalah peranannya bagi sebuah rumah sakit untuk mengelompokkan dan mengakses kembali data-data dari para pasiennya. Selanjutnya, yang kedua, mencegah duplikasi dan inkonsistensi data. Pada dasarnya, jika data yang diinput sudah ada dalam database, maka komputer akan langsung menginformasikan kepada pengguna bahwa data tersebut sudah pernah diinput, sehingga menghindari duplikasi data. Yang ketiga, mempermudah dalam akses, menyimpan, mengedit, dan menghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi, sehingga data tetap sama pada saat input maupun setelah input. Data juga tidak rusak atau hilang selama penyimpanan database. Yang kelima, solusi dalam penyimpanan data konvensional yang memakan banyak ruang. Penggunaan database jadi lebih praktis karena memungkinkan sebuah file disimpan secara digital sehingga mengurangi penggunaan kertas dalam jumlah yang banyak. Nah, yang terakhir, mendukung kinerja aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan data sehingga bisa berfungsi secara optimal. Selain dari fungsi basis data, juga terdapat bentuk data. Bentuk data meliputi yang pertama, bentuk data menurut cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak didapat secara langsung dari objek penelitian. Nah, selanjutnya bentuk data berdasarkan sumber data, di mana terdapat data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Yang ketiga, bentuk data menurut waktunya, yaitu data cross-section dan data time series. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu, sedangkan data berkala adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu pada suatu periode secara historis. Yang keempat, bentuk data dengan variabel bebas dan variabel terikat. Data dengan variabel bebas adalah data unit atau ukuran yang diubah dalam suatu pengamatan. Sedangkan data dengan variabel terikat adalah data unit atau ukuran yang berubah sesuai dengan berubahnya variabel yang lainnya. Nah, bentuk data yang kelima adalah bentuk data berdasarkan bentuk datanya. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, sedangkan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Selanjutnya,
Bentuk data berdasarkan sifat data. Terdapat data discrete dan data continue. Data discrete adalah data yang nilainya adalah bilangan asli, sedangkan data continue adalah data yang nilainya pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya bentuk data yang terakhir yaitu data acak atau tunggal dan data berkelompok. Data acak atau tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Sedangkan data berkelompok adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa di dalam basis data terdapat struktur basis data. Struktur basis data memiliki 3 struktur. Yang pertama, struktur basis data hierarki. Struktur hierarki ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data subkelompok dan beberapa subkelompok lagi, seperti cabang dari sebuah pohon. Untuk mendapatkan sebuah record dari satu cabang ke cabang lainnya, mengharuskan sistem manajemen basis data tersebut menavigasi kembali ke persimpangan umum. Nah, yang kedua, struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Gugus tugas basis data yang merupakan subkomite dari Kodasil mengeluarkan verifikasinya untuk struktur basis data jaringan pada tahun 1971. Nah, teman-teman, struktur basis data yang terakhir yaitu struktur basis data relasional. Sekumpulan basis data seperti ini terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel-tabel spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai petunjuk atau alamat. Sebagai gantinya, relasi antar tabel bersifat implisit. Relasi implisit dapat secara tidak langsung berasal dari data. Nah, teman-teman, selanjutnya kita juga harus mengetahui personal basis data. Terdapat beberapa personel penting yang berkaitan dengan basis data. Yang pertama, administrator basis data yang mengawasi seluruh aktivitas basis data. Tugas-tugas dari administrator basis data meliputi yang pertama, perencanaan basis data, yang kedua, implementasi basis data, yang ketiga, operasi basis data, dan yang terakhir, keamanan basis data. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Jika terjadi kesalahan pemrograman di dalam basis data, maka konsekuensinya akan dapat dirasakan oleh pengguna dalam jumlah yang sangat besar. Programmer basis data seringkali menuliskan kode untuk memecah dan atau mengagregasikan data basis data. Nah, materi yang terakhir yaitu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data akan mengakomodasikan berbagai macam pengguna yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. Nah, terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dari sistem manajemen basis data. Yang pertama yaitu performance. Performance data ini cukup besar dan sangat jauh beda dengan performance data yang disimpan dalam bentuk flat file. Yang kedua, integritas. Integritas ini bisa mengurangi redundansi yang sering terjadi. Nah, yang ketiga, independensi. Di sini data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya, begitu juga dengan program yang tidak bergantung pada data. Nah, yang keempat, sentralisasi. Di sini data terpusat dan akan mempermudah dalam pengelolaannya. Yang kelima yaitu security. Di sini sistem keamanan data lebih fleksibel yang akan memberikan keluasan dalam pemberian hak akses kepada pengguna. So guys, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai sistem manajemen basis data atau database management system. Semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam dari saya Lucia Adelia Ahing. Bye-bye.